Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Sabilul Muhtadin, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berucap alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Amin. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Mas'ud, dan diceritakan dari Pak Mas'ud
namanya Uqbah bin Amr, namanya Uqbah ibn Amr al-Ansari. Dari kalangan Ansor, beliau Al-Badri yang pernah ikut dalam perang Badar radhiyallahu anhu. Orang itu kalau pernah ikut perang Badar, kalau mati syahid dan pasti masuk surga. Dan yang masih hidup, kata Nabi, berbuat apa saja pasti masuk surga. Itu untuk orang yang ikut perang Badar, dijamin. Tapi memang seluruh yang ikut perang Badar yang masih hidup itu semuanya orang baik semua, memang Masya Allah, orang-orang yang mulia. Qala, beliau berkata, lamma nazalat, ketika turun apa ayatus shadaqati, ayat shadaqah, kunna, adalah kami, nuhamilu ala zuhurina, kami membawa atas punggung-punggung kami membawa shadaqah, maksudnya dengan punggung-punggung kami. Jadi kami memanggul atau membawa shadaqah kami atas punggung-punggung kami. Faja'a, maka datang siapa rajulun, seseorang, fatasaddaq, maka dia bersedekah bisya'in, dengan sesuatu, kasirin, yang banyak, ada yang banyak. Faqalu, maka mereka berkata, mura'in, yang berkata ini adalah orang-orang munafik. Faqalu, maka mereka orang-orang munafik itu berkata, mura'in, ria itu. Waja'a, dan datang rajulun, seseorang, akhara, yang lain, fatasaddaq, maka dia bersedekah bisa'in, dengan satu sok, enggak banyak maksudnya. Faqalu, maka dia berkata, satu sok itu kira-kira 2,5 kilo lah, kira-kira. Faqalu, maka mereka orang-orang munafik berkata, innallaha laghaniyun an sa'in, sungguhnya Allah itu enggak butuh kalau cuma satu sok gini. Innallaha laghaniyun an sa'i hadza, sungguhnya Allah tidak butuh dari satu soknya orang ini. Fanazat, maka turun ayat alladzina yalmizuna al-muttawwi'ina minal mu'minina fi sadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum, al-ayat, muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Yang artinya orang-orang munafik yaitu orang-orang yang mengejek orang-orang yang beriman. Orang-orang munafik yaitu orang-orang yang mengejek orang-orang mukmin, yang sukarela di dalam bersedekah, dan orang-orang yang tidak mampu bersedekah kecuali dengan sekuat tenaganya. Wailul likulli humazatil lumazah. Kalau lumazah itu omongan, kalau humazah ekspresi, mencela tapi dengan ekspresi. Kalau humazah, kalau lumazah mencela tapi dengan omongan, lemes. Jadi orang munafik itu tipe orang yang gak ada benernya orang, gitu aja pokoknya. Orang munafik itu tipe orang yang gak ada benernya orang. Pokoknya di mata dia orang salah aja. Orang beriman nyumbang banyak, katanya apa? Riya. Kalau ada orang Islam yang nyumbang dikit, alah, gak ngefek. Nah, kira-kira gitu, dihina. Jadi memang orang munafik itu tipe orang cangkem elek. Cangkem elek, udah bener wong. Dia sampai pelin-pelan udah bener wong. Nah, yang betul itu para sahabat Nabi itu. Mereka punya semangat nyumbang. Tentu yang kaya nyumbang sesuai dengan kekayaannya. Yang miskin ya semampunya. Nah, hebatnya para sahabat Nabi itu, walaupun mereka miskin, mereka punya semangat memberi. Jadi walaupun miskin, semangatnya apa? Memberi. Bukan semangat diberi, tapi semangat memberi. Itu para sahabat Nabi. Nah, kita ini sepatutnya begitu. Semangatnya semangat memberi, bukan semangat diberi. Ya, bahwa kita diberi seneng, sapa sing gak seneng dinai nggih. Mau dinai nggih seneng, ning ojo seneng dinai. Jangan cuma senang diberi, tapi senanglah juga memberi gitu loh.
Dan jangan berharap kepada makhluk. Berharaplah hanya kepada Allah. Ini fitrah lah, namanya diberi ya senang, fitrah. Fitrahnya manusia diberi itu ya senang. Tapi harus lebih senang memberi, istilahnya. Dan tidak boleh kita berharap kepada makhluk. Berharap itu hanya kepada Allah. Nah, orang-orang di kalangan para sahabat Nabi itu, saya ulang tadi, walaupun miskin mereka punya semangat memberi, apalagi yang kayanya. Makanya wajar kalau ada beberapa sahabat Nabi sampai kelaparan, yang saudaranya yang kaya tidak tahu, memang mereka nggak menampakkan kesedihan, tidak menampakkan kesusahan. Orang yang nggak tahu dikira kaya, seperti yang Allah gambarkan di surah Al-Baqarah ayat 273 itu. Di Al-Baqarah ayat 273 itu ada model orang-orang miskin yang mereka itu menjaga kehormatannya untuk tidak meminta, bukan karena sombong, karena memang menjaga kehormatan dirinya. Dan dia tidak menampakkan kesusahannya, sehingga orang yang tidak tahu mengira dia orang yang berkecukupan. Itu para sahabat Nabi itu gitu model orangnya itu. Tapi Allah berfirman dalam ayat itu, kamu Nabi mengetahui mereka dari tanda-tandanya. Nabi tahu, tapi tidak semua sahabat tahu. Dan kalaupun mereka mintanya enggak maksa. Itu para sahabat Nabi. Jadi kalaupun terpaksa mintanya tidak memaksa. Allahu Akbar. Pernah mboten wonten tiyang datang ke kita minta misalnya. Begitu kita bilang, maaf belum bisa memberi hari ini misalnya. Terus ngomongnya apa? Masa sih nggak bisa? Iya masih ada keperluan. Kan kemarin harus jual mobil misalnya. Maksa nguber terus. Padahal kita mungkin lagi ada butuh. Namanya manusia kan mungkin ada perlu-perlunya. Tapi pernah juga nggak ada orang yang datang ke kita, orang nggak pernah minta. Nggak pernah minta sama kita itu. Nggak tahu gimana ceritanya, selesai datang sama kita minta atau pinjem lah misalnya. Begitu kita bilang maaf, saya tidak bisa memberi saat ini atau belum bisa bantu sekarang. Oh, iya, nggak apa-apa. Mohon maaf mengganggu. Terus dia pergi. Justru sebenarnya yang model gini yang kita bantu harusnya. Ya, kalau apa? Oh, mboten ngamen iki ceritane. Ini memang tonggolan napa teman. Nek ngamen yang kelak itu profesi itu, Pak. Kalau ngamen punya profesi itu, profesi njaluk. Ngoten. Cuma nek pengamen itu kalau lek nyanyine serius sakit kalau enggak dikasih. Berarti tenanan nyanyi ini. Karena wonten sing ngasal-ngasal, wonten sing temenan nyanyi ini. Gak tega lek. Tapi ini ulama diskusinya panjang, tapi kalau kadang kalau paringi mawon. Tapi kembali lagi tadi ya, monggo diraba, kita nggak usah ngeliat orang lain, ngeliat diri kita sendiri aja. Kita termasuk yang tipe mana? Tipe yang suka memberi atau sering berharap diberi oleh orang lain. Kita tipe orang yang senang memberi atau tipe yang hanya senang diberi. Saya ulang tadi, fitrah manusia diberi itu senang. Fitrah manusia diberi senang itu fitrahnya. Tapi punya mentalitas lebih senang memberi, itulah yang benar. Dan tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Jangan berharap sama makhluk. Jangan. Kulo niku nggak ada jamaah. Punya saudaranya ini tidak mampu lah. Nah, jamaah saya ini mampu orangnya karena kan kaya lah istilahnya. Dirutinkan transfer saudaranya, tidak sampai wajib sih hukum muamalahnya karena statusnya keponakan kalau saya nggak salah, keponakan atau sepupu atau apa pokoknya agak jauh lah. Dibantu sama dia dan itu beberapa orang, tidak satu orang, beberapa orang. Ya namanya orang kan ekonomi kan naik turun ya. Nah sampailah pada masa di mana beliau pensiun. Pensiun kan duitnya kan nggak segagah ketika belum pensiun, nggak segagah ketika masih
ya aktif ngoten. Maka kemudian beliau nggak bisa lagi itu transfer ke saudaranya itu. Maksudnya sampai dengan 3 bulan nggak transfer. Tiba-tiba WA masuk, lama ya nggak transfer. Padahal itu kan bukan kewajiban, cuman hanya bantuan karena saudaranya mampu, mumpung ada kelebihan rezeki dibantu saudaranya. Nah, namanya orang kan kadang nggak mampu. Ada masa di mana kadang non sewu ekonomi nopo turun. Nah, begitu 3 bulan nggak transfer ditanya, kok nggak lama nggak transfer lagi ya gitu. Ya, itu tidak patut kita lakukan dalam konteks muamalah yang nggak wajib, nggak boleh itu. Saya punya jamaah lagi rutin jadi donatur rumah yatim tertentu. Sering bantulah maksudnya. Suatu saat pandemi, beliau pengusaha travel. Otomatis travelnya kan, pandemi kan langsung, gak karu-karuan langsung sampai serangan jantung bareng, macam-macam. Nah karena ekonomi sedang jatuh kan, otomatis nggak bisa bantu. Di WA itu, kok nggak bantu lagi bu? Akhirnya bantu beliau, tapi nggak sebanyak biasanya. Bantu tapi nggak sebanyak biasanya. Habis dimaki-maki ceramah itu. Cerita sama, habis saya dimaki-maki ceramah katanya. Kenapa kok bantunya dikit orang dari turun? Ya Allah, ini orang nggak ada pengertiannya. Udah sering dibantu selama ini, tapi begitu yang membantu biasanya dapat masalah, sedang ada masalah secara ekonomi, dibantu nggak sebanyak biasanya, habis dimaki-maki. Nah ini diantara cobaan-cobaannya. Nah kita jangan jadi pihak yang berharap itu kepada makhluk itu. Berharaplah hanya kepada Allah. Kalau perkara jenengan sebagian memberi, dicela, dicaci, dimaki terus resiko lah itu. Sebab kono. Bahwa memang banyak orang yang istilahnya seperti itu, semuanya kata modelnya. Bisa dipahami ya? Belum lagi pada fenomena-fenomena di mana jenengan nanti nombatan jenengan itu. Kalau orang butuh kita ada. Pas kita butuh orang nggak ada semua. Nggak tahu pernah ngalami apa enggak itu. Ketika orang butuh kita ada. Pas kita butuh orang nggak ada. Maksudnya nggak ada yang bisa bantu kita. Pernah ngalami nombatan itu? Mungkin pun sering. Itu kalau pakai teorinya Imam Syafi'i. Kalau saat kamu membutuhkan bantuan dan tidak ada satupun penduduk di muka bumi yang bisa membantu kamu, kata Imam Syafi'i, percayalah bahwa Allah langsung yang akan bantu kamu. Itu keyakinan Imam Syafi'i itu gitu. Tapi dengan catatan amalan kita harus sinkron dengan keyakinan itu. Artinya selama ini kita sering bantu orang. Terus kok pas kita butuh bantuan gak ada yang bantu kita, itu langsung husnudonkan sama Allah yang kuat bahwa saya yakin Allah langsung yang akan bantu saya. Ngoten, sing kuat keyakinan ini. Nah, perkataan Imam Syafi'i ini rupanya diambil dari pernyataan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ketika beliau difitnah itu, kan bapaknya enggak bisa bantu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahkan suaminya yang Nabi dan Rasul, itu Nabi kita Muhammad SAW sampai enggak bisa bantu juga. Ada saya baca dalam Sahih Bukhari saya baca, ada dalam kitab Hayatus Sahabat saya baca. Itu Siti Aisyah sampai berkata begini kurang lebih itu, aukamakal. Kalau kalian tidak bisa bantu saya, berarti Allah langsung yang akan bantu saya. Kalau bapak sama Kang Mas Nabi nggak bisa bantu saya, kira-kira gitu Bapak sakit. Berarti Allah langsung yang akan bantu saya. Dan betul, Allah turunkan surah An-Nur untuk membersihkan nama baik, untuk membersihkan nama Siti Aisyah radhiyallahu anha yang mulia itu. Allah Akbar. Nah, tapi tadi catatannya nggih, kita ini amalannya sinkron, sering bantu orang, hubungan kita dengan Allah baik-baik saja. Kok tiba-tiba kita lagi pas butuh bantuan gak ada yang bantu dari kalangan manusia, maka langsung baik sangka kepada Allah. Ya Allah, saya yakin Allah langsung yang akan bantu saya. Orang ngoten mawon, yakin mawon. Dan orang yakin itu gak akan rugi. Wong ana inda dzanni abdi bi, kata hadis qudsi. Aku menurut persangkaan hambaku kepadaku. Ya, ngoten nggih. Ya, niku. Tapi lek wong kita ini selama ini naudzubillah medhit,
sombong, judes. Sombong, judes, medit. Gak ono sing nolong. Gak ada yang nolong. Terus ngomongnya apa? Berarti Allah langsung yang akan nolong saya. Gak cocok. Gak cocok. Kelakuannya gak cocok, gak sinkron. Gak matching gitu loh. Jadi kalau mau cocok harus dicocokkan dengan amalan kita. Paham ya? Nah, ini saya sampaikan ini bukan apa-apa. Supaya kita paham bahwa kalau berurusan dengan manusia itu kadang tidak seperti yang kita bayangkan. Berapa banyak orang yang punya niat yang baik, tulus niatnya baik, penyampaian disampaikan dengan cara yang baik, bahkan cara yang terbaik itu masih disalahpahami. Wonten apa mboten? Wonten. Wis ditoto niati apik, dipilih kata-kata yang baik, disampaikan dengan cara yang terbaik, itu saja kadang masih disalahpahami. Itulah kenapa kadang saya kalau konfirmasi sesuatu pakai bahasa tulisan saya kurang suka. Kadang bahasa tulisan salah titik, salah koma ya bisa disalahpahami juga. Mungkin kita kadang di grup itu, kalau di grup keluarga kadang ada keluarga yang sensitif. Kita nulis apa kok tanggapannya apa? Padahal bisa jadi kita nulisnya sambil tertawa. Maksudnya, kenapa? Nah ya itu. Makanya kalau kadang buat tempat seneng nih kan, konfirmasi pakai tulisan kadang takut disalahpahami kadang. Nggak gelem ya ketemu atau telepon aja kadang masih salah paham karena gara-gara sinyalnya jelek. Kadang ketemu langsung pun juga kadang masih disalah paham. Yang manusia itu gitu. Makanya yang pasti direaksi dengan baik bahkan lebih baik itu ya hanya dengan Allah saja. Kalau dengan makhluk siapkan kuda-kuda untuk kecewa gitu aja. Siapkan kuda-kuda untuk kecewa. Nah, dan itu udah biasa itu. Bagi orang yang ikhlas nggak ngaruh. Apapun reaksi makhluk kepada kita nggak ngaruh. Kenapa? Karena yang penting balasan dari Allah. Itu yang penting bagi kita. Balasan dari Allah itu yang penting. Allahu Akbar. Wa an Sa'id bin Al-Aziz ibn Abdul Aziz, dan dari Sa'id ibn Abdul Aziz an Rabi'ata, dari Rabi'ata bin Yazid, dari Rabi'ah bin Yazid an Abi Idris, dari Pak Idris Al-Khawlani, an Abi Dzar, dari Abi Dzarrin nama Jundub ibn Junadah radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi, di dalam hadis yang beliau meriwayatkan anillah, dari Allah tabaraka wa taala. Ini hadis kursi berarti ya. Menawi sungguhnya Allah tabaraka wa taala qala, berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ini sungguhnya aku haramtu zulma, aku telah melarang kezaliman, ala nafsi, atas diriku. Jadi Allah enggak mungkin zalim kepada hambanya. Catat baik-baik, Allah enggak mungkin zalim kepada hamba-hambanya. Kalau terjadi keputusan Allah dengan takdirnya enggak sesuai dengan harapan kita, catat baik-baik, apapun yang datangnya dari Allah nilai dasarnya adalah rahmat. Apapun yang datangnya dari Allah nilai dasarnya adalah baik. Kadang Allah gagalkan kita untuk Allah selamatkan kita dari kegagalan yang lebih besar. Kadang Allah hancurkan rencana kita untuk Allah selamatkan kita dari rencana kita sendiri yang akan menghancurkan kita. Jadi kadang rencana kita dihancurkan oleh Allah sebelum rencana kita menghancurkan kita. Nah, jadi pada kadang itu bagian dari penyelamatan Allah. Cuman kadang orang nggak paham. Belum apa sudah suudzon sama Allah. Padahal yang betul harusnya tetap husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Wa ja'altu, dan aku menjadikan kedzaliman itu bainakum, di antara kalian, muharraman, diharamkan. Fala tadzalamu, maka jangan kalian saling mendolimi. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Kita dilarang untuk saling mendolimi. Zalim mendolimi itu intinya satu ya, tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Atau lawan dari adil itu berarti zalim. Biasanya kalau hubungannya dengan sesama, zalim itu berkaitan dengan hak dan kewajiban. Jadi kalau sederhananya gini, suami itu punya hak yang dilindungi oleh Allah dan kewajiban istri. Istri punya hak yang dilindungi dengan kewajiban suami. Ketika suami dengan sengaja tidak menunaikan kewajibannya kepada istrinya padahal dia mampu, jadi dia zalim. Sebagaimana istri kalau tidak menjalankan kewajibannya kepada suami dengan sengaja padahal dia mampu, berarti istri itu zalim. Orang tua dan anak juga gitu. Orang tua punya hak
Yang hak orang tua ini dilindungi oleh Allah dan kewajiban anak. Anak juga punya hak. Yang hak anak ini dilindungi oleh Allah dan kewajiban orang tua. Ini begitu. Sehingga kalau ada orang tua yang dengan sengaja tidak menjalankan kewajibannya kepada anaknya, dia zalim. Sebagaimana kalau ada anak dengan sengaja tidak menunaikan kewajibannya kepada orang tua, berarti dia zalim. Makanya dalam Islam itu harus ada saling. Nah, jangan merasa paling, harus saling. Itu ketentuan dari Allah. Nunggulannya untuk tukaran yang suami istri terutama tukaran. Ini mesti keluar timbang pakai hak dan kewajiban. Dan tidak jarang yang ngundang saya malah yang zalim, itu beberapa kali. Saya pernah diundang orang di Rawamangun. Suami istri, masalah suami istri. Saya timbang pakai hak dan kewajiban. Yang undang suaminya saat itu. Begitu saya timbang pakai hak dan kewajiban, ternyata suaminya yang salah. Setelah saya timbang pakai hak dan kewajiban, ternyata suaminya yang salah. Kenapa? Karena ada kewajiban-kewajiban suami yang dia tidak laksanakan. Pernah juga ada ibu-ibu di Bekasi Timur ngundang saya. Berantem antara suami dan dia dan mertua, orang tuanya si ibu ini. Sama iparnya si suami, jadi saudaranya si ibu ini. Ibu ini mengundang saya mungkin berharap dapat pembelaan. Saya timbang semuanya pakai hak dan kewajiban, ternyata terbukti si ibu ini yang salah. Iparnya yang salah. Kenapa? Karena ada kewajiban yang tidak dilaksanakan. Dan itu malah wonten tiyang gelut, suami istri terutama atau orang tua, longgono wis saya timbang pakai hak dan kewajiban. Terus rasa kakean cangkem, kon ngomong cici-cici presentasi masing-masing, saya timbang pakai hak dan kewajiban. Di situ akan kita ketahui siapa yang zalim. Karena mohon maaf, drama dalam kehidupan kan seringkali orang yang dizalimi, orang yang menzalimi karena merasa dizalimi itu nggih wonten niku. Dia merasa dizalimi padahal dia yang zalim. Dia merasa suaminya yang zalim padahal yang zalim ya istrinya kadang. Atau dibalik pun istilahnya ngoten. Kadang seorang tua merasa anaknya durhaka padahal yang durhaka itu orang tua ke anak. Iku wonten niku. Makanya ditimbang pakai hak dan kewajiban. Kalau di masa Nabi ada terjadi pernah. Dulu kita pas ngaji fikih sunnah saya sabik itu kan ada riwayat tentang seorang anak yang datang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Anak ini bilang gini, ya Rasulullah, bapak saya ngambil harta saya tanpa seizin saya. Kan kesannya seolah-olah bapaknya zalim. Kata Nabi, panggil bapakmu. Dipanggil bapaknya, ditanya baik oleh Nabi, apa betul kamu ngambil harta pada anakmu tanpa seizin anakmu? Kata bapak itu apa? Benar ya Rasulullah. Itu karena anak saya itu kaya tapi pelit. Dia tidak pernah memberikan haknya kepada saya. Jadi saya tidak diberikan hak saya. Maka saya ambil hak saya pada hartanya tanpa izin dia. Jadi gini loh, kalau ada orang tua miskin, anak kaya, anak itu wajib menafkahi orang tua. Lagi gak anaknya medit. Kata beliau, maka aku ambil hakku pada hartanya tanpa izin dia. Itu langsung Nabi noleh ke anaknya. Apa kata Nabi? Anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu punya bapakmu. Artinya apa? Di dalam harta anak ada hak orang tua. Kalau orang tua miskin, anak kaya, anak wajib menafkahi orang tua. Paham nggak? Nah, itu diantaranya. Nah, di masa Sayyidina Umar pernah terjadi. Jadi tadinya anak ini mau mengadu sama Nabi, dia dizalimi oleh orang tua. Ternyata yang zalim siapa? Dia. Kemudian tidak melaksanakan kewajibannya. Di masa Sayyidina Umar pernah terjadi juga. Seorang bapak datang sama Sayyidina Umar. Ya Amirul Mukminin, anak saya mendurhakai saya. Kata Sayyidina Umar, panggil anakmu. Dipanggil anaknya. Begitu dipanggil, apa yang terjadi? Ditanya oleh Sayyidina Umar, betul kamu durhaka sama bapakmu? Kata anak ini balik nanya, ya Amirul Mukminin, apa hak saya yang harus dipenuhi oleh ayah saya? Kata Sayyidina Umar, pertama diberi ibu yang baik. Pertama diberi nama yang baik. Kata anak ini, nama saya jelek artinya. Yang kedua diberi ibu yang baik. Ibu saya seorang majusi, peranginya buruk. Yang ketiga diberi pendidikan yang baik. Ayah saya cuek dengan pendidikan saya. Dia tidak peduli. Gampangannya untuk rokok dan kopi ada, untuk pendidikan tidak ada. Kan ada orang gitu itu. Maka singkat kata singkat cerita, Sayyidina Umar tidak melanjutkan kewajiban orang tua. Padahal masih banyak kewajiban orang tua itu. Langsung beliau menoleh ke arah bapaknya. Apa kata Sayyidina Umar?
kamu telah mendurhakai anakmu sebelum anakmu mendurhakaimu. Jadi istilah orang tua durhaka kepada anak itu di masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Karepe bapake ngadu yang Sayyidina Umar ben dibelo oleh pergo anake durhaka, tapi ternyata dalam pandangan syariat Islam yang sedang durhaka pada anaknya siapa? Orang tuanya. Ngoten iki wonten ngoten iki. Makanya kula pribadi nggih orang gelut tukaran kula timbang pakai hak dan kewajiban. Nah, jenengan makin ngoten wonten anak-anak tukaran dan duduk di lungguh. Suruh ngomong, satu ngomong, ditimbang pakai hak dan kewajiban. Di situ akan kita ketahui. Nah, kita nggak akan tahu hak dan kewajiban itu kalau kita nggak belajar fikih. Harus belajar fikih, apa kewajiban sesama kita. Ngoten nggih? Niki break adzan dulu napa? Monggo.
Iya, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah atau masalah yang lain. Monggo, Pak Suat Maji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh membaca beberapa surat dalam satu ayat. Yang saya tanyakan, boleh nggak beberapa ayat tapi lompat baca dalam satu ayat? Misalnya kayak baca rokaat dan rokaat ya. 5 ayat pertama ada rokaat, lanjut lagi ada kursi, lanjut lagi 3 ayat terakhir. Kepuasan beliau juga mengenai samakan bacaan zikir dalam Al-Quran dengan membaca Al-Quran. Nah, maksudnya untuk dalam sholat ataupun baca Al-Quran. Sama-sama. Yang pertama, boleh nggak baca surat dalam sholat itu ayat potongan-potongan ayat yang lompat-lompat. Dicontohkan tadi Al-Baqarah 1 sampai 5 ayat kursi terus akhir surah Al-Baqarah. Kenapa? Dalam satu rakaat. Saya mau terangkan dulu gini. Ini saya ngomong sifat salat Nabi dulu nih. Sependek yang saya baca nih. Nabi itu dalam satu rakaat membaca beberapa surat. Itu hanya dalam sholat sunnah. Pernah Nabi itu dalam satu rakaat itu Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, atau pernah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dalam satu rakaat sholat sunnah, tapi sholat sunnah rokamakol. Terus kemudian kalau untuk dalam sholat fardu sependek yang saya baca Nabi itu tidak pernah mengulang beberapa surah, tapi satu surat atau potongan ayat, tapi tidak sampai lompat-lompat. Itu yang saya tahu dari Nabi ya. Yang Nabi lakukan itu gitu. Jadi yang pertama satu surat, jadi buatan beberapa surat atau potongan ayat tapi buatan lompat-lompat. Itu yang saya tahu. Satu dulu nggih. Nah, terus mengenai pertanyaannya bagaimana yang kalau seperti tadi itu? Di fikih sunnah yang pernah kita kaji itu ada riwayat seorang sahabat ceritanya sholat. Pas sholat itu dia selalu rakaat pertama itu setiap rakaat selalu dimulai dengan surah Al-Ikhlas. Selanjutnya surah yang lain. Sahabat itu dia jadi imam gitu. Rakaat baca Fatihah, Al-Ikhlas terus surah yang lain. Al-Fatihah, Al-Ikhlas surah yang lain. Itu di setiap rakaat pertama kedua kalau jadi imam. Salat jahriyah. Lama-lama makmumnya kesel juga ya. Bosan, masuk Al-Ikhlas terus lapor sama Nabi di hadis itu. Ya Rasulullah, bahwa dia itu jangan baca Al-Ikhlas terus itu, ya ganti-ganti. Masuk Al-Ikhlas. Terus Nabi itu negur sahabat ini. Kaum kamu itu bosan kayaknya kalau kamu baca Al-Ikhlas terus ya. Apa nggak bisa diganti? Kata sahabat itu, saya cinta banget ya Rasulullah sama surah Al-Ikhlas ini. Ya kalau mereka mau, silakan jadi makmum saya. Kalau nggak mau ya jangan jadi makmum saya, atau pecat saya jadi imam, jangan jadi imam saya. Saya cinta banget sama surah Al-Ikhlas ini. Nah itu berarti boleh. Itu namanya sunnah takririyah. Akhirnya Nabi diam, nggak melarang. Berarti boleh orang dalam satu rakaat sholat fardu itu baca beberapa surat itu boleh. Satu dulu nih. Nah, ada kejadian juga di fikih sunnah saya juga itu ada sahabat itu kalau sholat potongan-potongan ayat lompat-lompat. Potongan ayat lompat-lompat. Nabi tanya, "Mau coba awakmu itu?" Kalau bahasa kita. "Mau coba awakmu itu?" Lompat-lompat ayatnya itu. Sahabat itu cuma ngomong ini. Bukannya semua itu adalah firman Allah? Nabi terus diam. Nah, tapi kan kalau bahasa kita kan, tapi kan saya bacakan semuanya firman Allah ya Rasulullah. Terus Nabi diam. Maka itu dianggap sebagai sunnah takririyah bahwa itu boleh, gitu. Tapi Nabi tidak melakukan. Tapi Nabi mendiamkan berarti itu boleh. Kalau boleh berarti apa? Sah.
tidak ada masalah. Itu kalau di ilmu hadis namanya sunnah takririyah. Ya, sunnah yang didiamkan oleh Nabi. Itu berarti Nabi sepakat bahwa itu adalah boleh, tidak apa-apa. Wallahu alam bishawab. Ngoten nggih. Monggo yang lain silakan, monggo Pak Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz. Nggih. Ini semalam mulai ngaji. Tapi ini masalah zakat fitrah. Nggih, Pak, nggih, Pak. Itu apa benar itu kita membayar zakat selama ini dari saya ini dalam hati kecil berarti salah saya ini. Karena bayar zakat fitrah yang pakai uang itu katanya mandatnya Hanifah. Terus, Pak. Nggih. Itu katanya kalau uang harus 5 liter. 5 liter itu yang harus diuangkan, nggak boleh setengah, 3,5 liter gitu. Nah, saya itu tapi masih saya kejar itu kan selama ini di Indonesia itu sesuai kalau 3,5 liter ya uangnya ya 3 kali setengah itu. Cuma beliau jawabnya karena itu nggak ada tuntunannya dari Imam Syafi'i, itu nggak boleh dalam pakai uang, harus pakai beras. Jadi selama ini kita bayar pakai uang yang kita uangkan 3,5 liter itu bagaimana? Ini ya Pak Ustadz, karena kita dijawab itu sekarang sudah tahu ya harus jangan ditinggalkan dan itu. Jadi kalau kita mau diskusi disiplin madhab, disiplin dalam kajian madhab, betul memang dalam madhab Syafi'i itu tidak boleh kita zakatul fitri kecuali dengan qutul balad. Qutul balad itu makanan pokok satu negeri. Kalau aslinya di hadisnya kurma sama gandum aslinya. Terus karena masyarakat beredar makanan pokoknya beda-beda, maka dikiaskanlah dengan kurma dan gandum qutul balad, makanan pokok satu negeri. Bisa beras, bisa jagung, bisa gandum, bisa apa saja, yang penting makanan pokok satu negeri. Soknya sudah diatur, kalau liter 3,5 liter, kalau kilo 2 kilo 7 ons. Kalau 2,5 kilo itu kurang sebenarnya, 2 kilo 7 ons. Kalau saya pribadi lebih suka membulatkan, jadi kalau liter saya biasanya pakai 4 liter. Kalau untuk kilo saya pakai 3 kilo biasanya, saya bulatkan. Lebih boleh, kurang jangan. Kurang dari angka dasarnya ya maksud saya. Nah, terus kita diskusi fikih, ini diskusi fikih. Nah, kalau masyarakatnya seperti di Indonesia, satu kampung notabene makannya sama, beras semua. Jadi kalau kita ngeluarin beras, oke lah, nggak ada masalah. Tapi kalau kita berada di negara seperti di Eropa yang dalam satu distrik itu orang miskinnya macam-macam makannya. Ada yang makan kurma, makan roti, makan gandum, mungkin ada yang makan sagu dalam satu distrik itu. Pertanyaannya, kalau kita ngeyel ngeluarin beras belum tentu kemakan kan? Maka muncul ijtihad para ulama. Oh, berarti untuk satu masyarakat di mana dinamikanya itu tidak mungkin pakai beras, maka boleh menggunakan uang. Kalau uang kan semua fakir miskin bisa terima gitu, sehingga dia bisa. Untuk uang ini memang betul dalam mazhab Abu Hanifah itu dibenarkan, itu setara dengan kira-kira 2 kali lipatnya atau 4 liter 4 liter beras itu. Ya, jadi dilebihkan gitu. Jadi jangan pas, misalnya gini, contohnya. Misalnya kalau diuangkan 2 kilo 3,5 liter itu misalnya 30 pinten bisa Pak? 40-an nggih. Ah, jenengan genepi 50 lah misalnya. Genepi 50. Kalau begitu tidak ada masalah. Itu dalam mazhab Abu Hanifah. Nah, pertanyaannya menarik. Selama ini saya sesuai dengan jumlah liternya ya Ustaz. Ya. Illa maqad salaf, yang lalu biarlah berlalu. Orang tidak tahu itu tidak akan dihukum karena ketidaktahuannya selama orang itu masih mau ngaji. Jadi kan jangan masih mau ngaji gini kan. Belakangan ternyata tindakan kita keliru. Tidak usah khawatir. Allah tidak akan hukum kita hanya karena kita tidak tahu. Kenapa? Karena kita sudah ngaji. Tapi kalau tidak tahunya karena nggak mau ngaji alias muales, nah itu yang akan dituntut oleh Allah nanti. Jadi ustadz itu kalau pakai kajian disiplin madhab betul, tidak salah, betul. Berarti selama ini memang nyun sewu jenengan memang salah. Nah, yang lalu berarti.
Tapi tidak usah khawatir, yang lalu biarlah berlalu ila ma qad salaf. Nanti kedepannya diperbaiki dan insya Allah boten dosa jenengan, boten dosa. Karena jenengan ada ketaatan menunaikan zakat itu ada ketaatan tersendiri. Bahwa ada kurang-kurangnya namanya manusia. Makanya dalam sholat itu ada kata-kata wajburni. Ya Allah tutupilah kekuranganku. Kita pasti ada kurangnya, pasti itu Pak, pasti kita ada kurangnya. Jadi boten khawatir. Yang lalu biarlah berlalu, kedepannya diperbaiki mawon. Jadi kalau menggunakan uang, memang betul dikurskan kira-kira ke 4 liter itu. Atau bahkan ada pendapat yang mengatakan dikalikan 2 malah, ada pendapat yang mengatakan dikalikan 2. Itu kalau kita pakai kajian disiplin madhab. Nah ada jalan tengah sebenarnya, gini, kan ada beberapa yang menyediakan beras. Jadi kita datang bawa uang aja. Nanti begitu sampai di masjid disediakan berasnya. Nah, jadi kita tinggal ngeluarin beras itu tapi dengan cara beli di panitia zakat itu. Itu lebih jalan tengahnya lebih enak begitu sebenarnya. Wallahu a'lam. Kalau sekolah malah enaknya pakai uang kalau sekolah itu. Nanti sekolah membelikan beras. Ngoten nggih Pak Guru nggih. Dulu kan guru agama, siswa pakai uang, terus pembagiannya beras sama uang Pak Guru, pembagiannya. Tetap uang juga, pakai madzhab Hanafi berarti. Yang lalu biarlah berlalu. Tapi tidak apa-apa juga. Yang penting kita tahu ini pendapat dalam madzhab Hanafi. Sebenarnya itu aja sih Pak sebenarnya. Jadi lebih kepada dinamika fikih aja sebenarnya. Nah, jenengan sudah ngeluarin zakat itu sudah benar, jenengan tidak durhaka kepada Allah insya Allah. Apalagi jenengan kan belum tahu dan sudah ngaji tapi belum nyampe ilmunya saat itu. Nah, sekarang udah tahu ya kedepannya diperbaiki teman. Wallahu a'lam. Kedepannya kita nggak bisa karena udah tahu kalau bayar 3,5 yang kita uangkan itu nggak. Iya. Gini, yang lalu biarlah berlalu. Ya, nggih. Sekarang udah tahu. Iya jangan. Itu kedepannya. Iya jangan segitu lagi nggih. Kita uangkan berarti kan Dibulatkan menjadi 4 liter ngaten. Nggih, betul. Dibulatkan memang. Lah kalau secara pribadi itu dari dulu kalau zakat selalu saya lebihkan. Saya pribadi itu kalau zakat itu selalu saya lebihkan. Hampir tidak pernah saya pas. Selalu saya lebihkan. Kenapa? Karena zakat itu dilebihkan itu lebih aman daripada pas atau kurang. Kalau kurang malah nggak sah. Nah, tapi kalau pas, ngerinya pas-pasan. Kalau punya prinsip zakat saya lebihkan kalau zakat. Nggih, ngoten nggih Bang nggih. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih monggo Pak Anas. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Nggih, nggih. saat kita itu memberi dan memberi itu kan untuk mengapa hubungan baik kita. Hubungan baik kita pada yang memberi. Jadi hubungan baik itu bersama. Katakan dengan apa-apa hubungan baik. Yang memberi tadi walaupun nilainya itu nggak seberapa, tapi kita manusia itu kan kadang-kadang maunya terima aja. Ada yang diberi tapi kadang-kadang malah hanya ingat artinya itu itu lah baik. Mereka ada manusia memang kita tidak nyadari Pak tipe manusia yang seperti itu Pak. Jadi itu di untuk makna yang kami kan dan hubungan tadi itu baik antara saling berisi, tapi seperti sama Pak tadi bahwa memang manusia itu pada dasarnya berbeda-beda menerima dan kalau diberi kita ini hanya pada saat diberi. Tipenya apa ya yang diberi dan dia itu alhamdulillah hanya diberi aja. Artinya kan pada yang realitanya kan intinya kan pada prestasi itu nilainya bukan baik gitu ya. Iya, terus. Enggak sampai situ Pak. Buat mencari apa? Iya betul tadi ya dengan katakan itu bahwa fitrahnya manusia itu kalau diberi ya senang gitu. Fitrahnya itu. Siapa yang nggak senang diberi secara fitrah gitu. Tapi itu jangan jadi mental yang kemudian membuat kita itu selalu berharap diberi oleh selain Allah maksudnya. Jangan kemudian menjadi mental berharap kepada selain Allah. Nah, justru yang jadi mental kita itu adalah berharap hanya kepada Allah
dan milikilah mental senang memberi. Dan Nabi kita Muhammad SAW itu berhasil mendidik para sahabatnya itu walaupun miskin tapi mentalnya senang memberi. Walaupun miskin tapi mentalnya senang memberi. Dan memberi itu nggak harus materi. Kalau orang nggak punya materi bisa bantu dengan tenaga, bisa bantu dengan doa, bisa bantu dengan pikiran, bisa. Ya itu, dengan itu kita bisa membantu. Yang penting kita berusaha membantu. Wallahu a'lam. Kalau di fikih itu ada kaidah gini bunyinya. Ma la yutraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau kita tidak bisa membantu seluruhnya, paling enggak sebagiannya. Artinya kalaupun kita enggak punya materi, paling enggak bantu dengan doa lah. Aduh mohon maaf ya belum bisa bantu secara materi, mudah-mudahan. Nah, kita doakan mudah-mudahan bla bla. Itu juga bantuan juga itu. Cukup nih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.